Baik, untuk tahapan berikutnya, video yang ketiga ini akan membahas tentang bagaimana cara mengunduh senyawa-senyawa fitokimia atau senyawa-senyawa alami yang berasal dari tumbuhan cipa untuk kemudian kita koleksi struktur dua dimensi dan juga tiga dimensinya. Itu merupakan tugas kita yang pertama. Nah, jadi untuk itu pertama kita membuka dulu filenya. Sebentar, saya buka ini nama judul jurnalnya. Jadi ini yang kita gunakan untuk kemudian kita buka. Jadi ini adalah judul jurnal yang kita gunakan sebagai rujukan untuk praktikum kali ini. Teman-teman akan dapati ini adalah transcriptome analysis and connectivity, mapping of Chisampellos pereira L, provides molecular links of ASR as well as receptor modulations to viral inhibitions. Ini adalah tampilan jurnal pada database namanya PubMed. Ya. Cuman kita bisa pergi ke halaman asli jurnalnya karena kita ingin mengakses supplementary articles-nya, yaitu dengan cara mengklik ini doi, teman-teman. Bagian doi ini kita klik saja, ya doi, DOI. Maka kita akan diarahkan menuju halaman originalnya. Jadi ini adalah halaman untuk jurnal ini yang ditulis oleh Haider dan kawan-kawan dalam jurnal Scientific Reports. Jadi ini nama jurnalnya. Kemudian ini adalah halaman webnya. Maka teman-teman kita fokus ke bagian supplementary information. Ya, supplementary information ini kita klik karena kita tujuannya adalah untuk melihat list senyawa kimia atau list fitokimia yang berasal dari tumbuhan cipa atau Chisampellos, saya lupa namanya, bentar. Kita klik di atas. Namanya adalah Chisampellos pereira L. L-nya adalah Linnaeus. Kita kembali ke supplementary information. Di sini ada 3 supplementary information. Kita pilih yang supplementary information 1. Kemudian di sini kita scroll ke bawah. Sampai scroll ke bawah nanti teman-teman akan melihat beberapa gambar. Yang kita cari adalah ini daftar. Jadi cipa konstituen compound. Compound senyawa kimia yang menjadi konstituen atau komponen daripada cipa, atau senyawa kimia atau fitokimia yang diperoleh dari ekstrak Chisampellos pereira Linnaeus tadi. Kita fokus pada nama-namanya saja. Maka kita lihat nama di sini. Saya sudah mempersiapkan Word yang nanti teman-teman tinggal isi saja. Jadi sudah saya siapkan file Word-nya. Jadi teman-teman nanti akan saya berikan Word kosong ini. Ya, semacam ini tampilan Word-nya kosong. Jadi sudah ada compound name, PubChem CID atau CID itu berarti compound ID identifier. Ya, kemudian ada link-nya. Kemudian ada smells-nya. Smells itu apa? Nanti teman-teman insya Allah akan pelajari tentang apa itu smells. Gampangannya, kalau teman-teman sebagai mahasiswa, teman-teman tuh punya NIM, ya, punya NIM sebagai identitas teman-teman atau sebagai warga negara Indonesia, teman-teman memiliki NIK, maka senyawa kimia itu memiliki smells sebagai identitasnya. Dengan smells ini nanti teman-teman bisa melakukan banyak hal yang bisa teman-teman lakukan menggunakan smells dari sebuah senyawa kimia. Oleh karena itu, pada praktikum kali ini, maka tugas teman-teman yang pertama adalah untuk mengunduh struktur 2 dimensi dan 3 dimensi dari senyawa fitokimia, kemudian melengkapi tabel ini. Saya akan tunjukkan. Kita fokus pada senyawa-senyawa kimia yang ada saja. Saya biasa bekerja seperti ini. Saya bagi 2. Bagian yang kanan itu adalah kolomnya yang harus kita isi. Bagian yang sebelah kiri adalah website yang akan kita gunakan. Maka ini sudah saya copy semuanya. Jadi mulai dari seperin hingga D-quercetrol. Jadi seperin, kemudian D-quercetrol. Jadi total ada 63 senyawa kimia atau 63 kolom yang harus kita isi. 63 kali 1, 2, 3, ada 3. Coba kita sekarang fokus yang pertama. Dari survei saya, senyawa yang pertama ini tidak ada. Kita buktikan. Teman-teman seperti yang kemarin saya tunjukkan, tinggal diklik PubChem. Ingat PubChem itu berarti database senyawa kimia. Kalau PubMed itu database literatur medis. Yang tadi kita lihat itu adalah PubMed. Ini adalah PubMed. Ya, PubMed. PubMed ini berisi informasi lengkap sekali tentang literatur-literatur yang berkaitan dengan biologi maupun biomedis. Jadi biologi murni ada, biomedika ada, kemudian berbagai banyak jurnal di bidang biomedik atau yang berkaitan dengan biomedik itu teman-teman bisa temukan di sini. Ada yang gratis,
ada yang teman-teman nanti cuma dapat abstraknya saja. Mayoritas berupa abstrak, tapi nanti ada beberapa jurnal yang akan diberikan link untuk mengakses file PDF gratisnya. Ya. Kita kembali ke sini tadi, kita fokus ke Seperin. Ya, Seperin kita tinggal klik PubChem dulu, ya kita ketik PubChem dulu karena nama database-nya. Kemudian kita paste Seperinnya, kemudian kita ya. Kalau melihat muncul beberapa kandidat atau rekomendasi dari Google, dan ternyata tidak ada yang identik dengan Seperin. Yang adanya adalah serpentin, piperin, selenin dan sebagainya. Maka di sini sebenarnya dengan pencarian ini, detik ini kita sudah bisa menyimpulkan bahwa Seperin ini tidak tersimpan informasinya di dalam database PubChem. Coba sekarang PubChem-nya kita hilangkan. Kita cari di database lain. Nah, ternyata dengan kita cari database lain, maka ada di database namanya Knapsack. Knapsack ini database yang dibuat oleh profesor di Jepang. Kalau nggak salah di daerah Nara, ya daerah Nara itu sekitar 2 jam kalau nggak salah dari Tokyo. Saya lupa. Pokoknya di Nara itu kota yang sangat indah. Moga-moga teman-teman nanti bisa ke sana. Di sana itu terkenal dengan rusa. Ya, rusa itu bebas berkeliaran di tengah kota. Baik, kita kembali ke Seperin. Maka kalau di sini adalah Seperin, kita tinggal klik. Ya, teman-teman lihat di sini. Seperin, ternyata Seperin itu di PubChem tidak ada. Maka kalau di PubChem tidak ada, kita isi dulu. Seperin, PubChem yang tidak ada. Kita kasih seperti ini, atau ya sini bisa dikasih tanda minus semacam ini, atau teman-teman juga bisa menggunakan tanda NA atau not available, ya bebas. Saya memilih seperti ini saja. Kemudian teman-teman, karena ini tidak ada tidak ada di PubChem, kita pilih di sini. Kemudian kita isi ini dulu. Ini saya kasih bukan PubChem ya, kita kasih chemical ID saja. Di sini kita isi dengan ini ID yang barusan saya copy. Kemudian kita boleh disimpan ininya, URL linknya. Bukan ini, adalah ini. Ini adalah URL linknya. Boleh juga teman-teman bisa di hyperlink saja supaya rapi ya. Maaf, bukan ini. Ya, menurut saya di hyperlink saja. Jadi ini kolom ini akan saya hilangkan. Jadi teman-teman fokus pada hanya 3 kolom saja supaya lebih ringan juga. Kemudian kita, ini ada smells ya. Smells ini teman-teman, smells ini adalah seperti identitas seperti yang tadi saya sampaikan. Kita copy, kemudian teman-teman paste di sini ya, atau paste di sini. Ya, maka teman-teman sudah mengumpulkan atau sudah selesai dengan tugas senyawa kimia yang pertama. Ya. Ini saya perpanjang dulu. Ya, ini adalah tampilannya, atau mungkin kita bisa perkecil fontnya menjadi font popping menjadi 9 boleh, supaya kita bisa dapat tampilan yang bagus macam ini, atau semuanya tersimpan di satu halaman. Kita sudah selesai untuk tugas yang pertama. Ya, hanya saja kalau ini database Knapsack, teman-teman tidak bisa mengunduh struktur 2 dimensi maupun 3 dimensinya. Tidak masalah, toh teman-teman sudah mengunduh smells-nya. Jadi pilih salah satu. Selain smells, jadi senyawa kimia itu juga memiliki INCK, itu juga semacam identitas ya. Kemudian juga INCI code. Ya, ini senyawa yang pertama selesai. Jadi Seperin itu nama lainnya adalah okotamin. Sekarang kita fokus ke tumbuhan senyawa kimia yang kedua atau fitokimia yang kedua, itu 17 beta estradiol. Maka kita ulangi cara yang pertama dulu karena tujuan kita adalah PubChem. Maka kita klik PubChem, spasi beta estradiol. Nah, muncul estradiol. Jadi teman-teman lihat di sini ada langsung muncul 17 beta estradiol. Maka kemungkinan besar adalah ini jawabannya. Buktinya apa? Kita klik estradiol. Saya ulangi di sini, saya perbesar. Maka teman-teman lihat di sini estradiol, nama lainnya adalah, teman scroll ada 17 beta estradiol. Dan ini merupakan yang kita cari. Kalau mau yakin lagi, tinggal teman-teman Ctrl F, tekan, paste. Nah, teman-teman akan dapatkan list sinonim yang lebih banyak lagi. Kita lihat di sini, sinonimnya banyak sekali. Dan ini lumrah. Senyawa kimia itu memang selalu punya sinonim, terutama senyawa kimia yang sudah lama ditemukan. Maka nama-nama sinonimnya akan sangat banyak. Karena nama sinonim yang kita gunakan atau yang kita temukan di list CIPA ini adalah 17 beta estradiol.
Maka kita dapatkan di sini 17 beta estradiol, maka teman-teman sudah dapatkan. Nah, teman-teman kalau saya akan sebelum saya download atau teman-teman kalau mau unduh struktur 2 dimensi, tinggal di klik download ini ya, klik SDF, format SDF 2 dimensi, klik save. Ya. Maka otomatis akan terdownload dan tersimpan di folder yang sudah teman-teman siapkan untuk mengunduh. Ya. Kemudian namanya adalah structure 2 dimensi, compound, adalah CID. CID-nya berapa? CID itu compound ID, ya, identitas senyawa ini di database ini. Saya tunjukkan dulu, ini kita yang klik yang 3D. Tidak semua file yang tersimpan di tidak semua senyawa kimia yang tersimpan di PubChem ini memiliki struktur 3 dimensi ya. Tapi semuanya pasti memiliki struktur 2 dimensi. Oleh karena itu kadang-kadang sebenarnya lebih akurat kalau kita mengunduh struktur 3 dimensinya, karena di alam nyata, di realitanya senyawa itu berada dalam struktur 3 dimensi. Tapi pada faktanya tidak semua senyawa itu disimpan bersama dengan struktur 3 dimensinya. Karena tentunya struktur 3 dimensi itu menuntut lebih detail informasi, sehingga perlu informasi yang lebih banyak. Oleh karena itu seringkali ada beberapa senyawa kimia, terutama yang baru, tidak dilengkapi dengan informasi berupa struktur 3 dimensinya. Oke, karena tadi sudah saya unduh keduanya, maka kita akan dapati semacam ini. Yang pertama structure 2 dimensi, compound CID 5757, karena teman-teman lihat ini PubChem CID-nya 5757. Nah, karena teman-teman sekarang sudah mendapatkan PubChem CID-nya, maka ini di-copy, dipaste di file yang barusan, ya. Kemudian teman-teman klik linknya, teman-teman kemudian buat hyperlink di file yang barusan di tabel yang barusan saya buat, sehingga tampilan semacam ini. Maka nanti kalau diklik otomatis akan mengarahkan ke halaman ini. Ini tuh bukti. Kemudian tugas yang terakhir, teman-teman mengcopy smells-nya. Maka teman-teman tinggal scroll down, scroll ke bawah, hingga teman-teman dapatkan ini smells. Ini ada inci K seperti yang tadi, ada inci dan sebagainya. IOPEC, ini nama resminya dia. Kita fokusnya adalah ke smells. Smells ini kita copy, kemudian kita paste di kolom yang semestinya. Maka per saat ini teman-teman sudah mendapati 2 file, ya, 2 dari 63 tugasnya. Ya. Jadi ya, sekarang kita lanjutkan ke senyawa yang ketiga. Akan saya tunjukkan senyawa yang ketiga. Maka sama, PubChem, spasi, neolitsin. Kita Ctrl F dan sudah terlihat hasilnya neolitsin. Maka kita klik. Oh iya, karena teman-teman tadi ingat sambil nunggu ini ya, teman-teman ingat tadi ini kan namanya masih kita buka ya filenya. Ya, kita buka filenya. Di sini teman-teman lihat namanya masih CID 5757, kan bingung ya. Karena bingung, saran saya setelah teman-teman unduh, teman-teman langsung kasih nama lain ya. Nama lainnya adalah 17 estradiol. Maka ini kita copy teman-teman. Kemudian kita klik filenya tadi, kita rename. Kita kasih underscore, paste. Hal yang sama untuk 3 dimensinya. Jadi ini untuk mengingatkan teman-teman bahwa file ini adalah nama senyawa fitokimia dari CIPA yang memiliki sinonim 17 beta estradiol. Ini untuk memudahkan saja. Ya. Karena saya nyimpennya di folder folder download. Ya, ada banyak file lain. Saran saya teman-teman itu memfokuskan pada folder khusus. Contoh kalau teman-teman mau mengubah alamat pendownloadannya, tinggal teman-teman klik semacam ini, kemudian teman-teman klik setting. Ya, kita akan pindah alamat downloadnya di pilihan download ini. Kita pilih di, saya campur dengan, saya buat folder khusus, yaitu folder fitokimia CIPA. Ya, dengan ini teman-teman akan memasukkan semua file di dalam folder ini. Kita buktikan dulu ya. Kita kembali ke estradiol tadi ya. Ini adalah estradiol, yaitu senyawa yang 17 beta estradiol tadi. Kita unduh sekarang, kita download 2 dimensinya, otomatis dia akan terdownload. Kemudian 3D-nya kita download, ya. Dan coba kita lihat lokasi penyimpanannya dia, ya, dia sudah otomatis berada di folder fitokimia CIPA, ya. Itu lebih mudah. Kemudian kita masukkan kembali neolitsin tadi. Neolitsin seperti ini tampilannya. Teman-teman tinggal download hal yang sama, SDF-nya. Ya,
saya lupa belum menyimpan. Nah, ini adalah neolithin. Teman-teman sebelumnya, supaya nggak lupa, teman-teman rename. Tentunya belakang ini adalah neolithin. Jadi teman-teman bebas boleh memberi nama di belakangnya seperti ini, atau juga boleh di depannya seperti ini misalkan. Ya, bebas. Saya pilih di depan aja supaya lebih mudah untuk di trace. Ya. Kemudian saya tadi lupa yang kedua, estradiol. Lagi saya beri nama di depan. Nah, teman-teman lihat di sini, file yang kita unduh otomatis akan muncul icon semacam ini. Ini adalah icon Pymol, ya. Jadi kalau teman-teman sudah memunculkan icon semacam ini, teman-teman tinggal klik 2 kali pada file yang bersangkutan, maka otomatis akan membuka file ini dengan software Pymol yang sudah teman-teman install tadi, ya. Agak lama prosesnya karena masih loading. Nah, ini sudah proses. Ya, maka ini adalah tampilan 3 dimensi daripada ini tadi file 2 dimensinya, ya. Ini adalah 17 beta estradiol, ya. Kita lihat di sini filenya, ya. Jadi dengan penamaan semacam ini akan memudahkan teman-teman untuk menampilkan file struktur 2 dimensi daripada senyawa kimianya, ya. Saya tutup lagi. Kita lanjutkan untuk pencarian senyawa kimia yang berikutnya, itu belum. Untuk neolithin ini teman-teman harus mengisi CID-nya, ya. CID atau compound identifier. Nah, teman-teman isi kolomnya di sini. Kemudian teman-teman copy linknya, di hyperlinkkan. Kemudian smells-nya. Ya. Maka silakan teman-teman melakukan hal yang sama untuk semua senyawa kimianya. Setelah ini akan saya buatkan video semuanya, tapi tidak ada suara dari saya. Oleh karena itu, teman-teman silakan melakukan hal yang sama untuk senyawa sampai 63. Mungkin kita terakhir akan saya berikan untuk contoh yang terakhir. Kita lihat lagi-lagi PubChem, ya. Kita sudah dapat. Nah, ini ada problem sepertinya. Kita coba ya, di PubChem sebenarnya nggak ada untuk senyawa kimia ini. Coba kita lihat dari dalam. Sekarang kita coba dari dalam. Nah, ini tampilan PubChem search engine-nya. Kita klik. Sepertinya memang tidak ada senyawa kimia ini. Ya, kemudian coba kita buka di Google biasa. Ternyata di Google juga tidak ada. Ya, oleh karena itu, oke, untuk senyawa semacam ini teman-teman tidak saya wajibkan, jadi silakan ditulis tidak ada. Ya, jadi maksudnya tidak ada di database manapun. Kita lanjut ke senyawa kimia yang nomor 5, ya. Yaitu sikleanin. Sama kita cari dengan PubChem spasi. Ya, sudah ada hasilnya. Maka seperti ini, tinggal kita klik. Ya. Maka kita kerjakan dulu 2 dimensinya. 1, 2. Kemudian kita rename filenya. Ya, kemudian jangan lupa untuk mengisi CID-nya, mengisi tabelnya. Kemudian kita fokus ke smells. Ya. Jadi dalam beberapa menit ini saya sudah menunjukkan bagaimana cara mengunduh struktur 2 dimensi dan 3 dimensi daripada senyawa fitokimia dari CIPA. Kecuali yang saya print tadi kan tidak ada struktur 2 dimensi maupun 3 dimensinya karena di PubChem tidak ada. Ya. Jadi ini adalah
hasil pekerjaan yang kita kerjakan mungkin selama beberapa menit terakhir, maka tugas kalian adalah untuk melanjutkan hingga 63 senyawa kimia yang ada. Ya. Baik, video ini akan saya akhiri. Nanti akan saya buatkan video lanjutan hingga mencapai 63 senyawa kimia. Jadi teman-teman nanti bisa menjadikan referensi hanya saja tanpa suara dari saya. Terima kasih dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.